kembali dengan saya, Novi, Corporate Executive Housekeeper, Archipelago Internasional. Saat ini saya akan membahas mengenai Housekeeping Staff Calculation. Sebagai seorang leader, kita harus mampu menghitung dengan tepat berapa staf yang harus kita miliki untuk menjalankan sebuah operasi di departemen kita. Bukan hanya memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada tamu tentunya, tetapi juga memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar yang kita terapkan atau kita inginkan. Saya akan memberikan suatu perhitungan atau pembahasan mengenai room attendant calculation. Sebelumnya, untuk melakukan penghitungan berapa room attendant yang kita perlukan untuk membersihkan suatu kamar, kita harus mengetahui dulu berapa menit atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk membersihkan suatu kamar. Nanti di video selanjutnya saya akan membagikan step cleaning process, di mana dalam step cleaning process tersebut kita bisa menghitung atau mengkalkulasikan berapa lama staf kita untuk membersihkan suatu kamar. Baik, kita akan ke template atau draft yang akan saya presentasikan. Misalkan di dalam suatu hotel mempunyai 300 kamar dan dalam okupansi 60%, akan ada 180 kamar yang perlu dibersihkan pada saat itu. Berapa orang yang perlu dipersiapkan untuk membersihkan kamar-kamar tersebut? Yaitu adalah 180 dibagi dengan kredit yang diperlukan, yaitu 16 room kredit. Sehingga kita akan mengetahui 11 orang diperlukan untuk membersihkan 180 kamar. Demikian juga kita juga bisa menghitung dengan cara yang sama ketika kita berada dalam posisi 70% okupansi, 75% okupansi, 80% okupansi, dan seterusnya. Sama juga dengan menghitung untuk tendon. Jika kita mempersiapkan atau memberikan suatu servis tendon, kita juga harus menghitung berapa orang yang diperlukan untuk melakukan tendon servis tersebut. Misalkan di dalam satu servis tendon diperlukan waktu 5 menit untuk melakukannya, dan time frame untuk melakukan tendon tersebut hanya dalam waktu 3 jam, maka diperlukan 180 menit untuk melakukan tendon, sehingga productivity yang dihasilkan untuk tendon adalah 180 menit dibagi 5 menit, yaitu 36 rooms yang perlu dilakukan untuk tendon oleh satu orang room attendant. Sehingga ketika kita dalam okupansi 60% dan mempunyai 180 kamar yang perlu ditendon atau mendapatkan tendon service, berapa orang untuk tendon servis yang kita perlukan? Yaitu 180 dibagi dengan 36 kamar, sehingga kita mempunyai 5 orang yang diperlukan untuk mempersiapkan memberikan servis tendon. Kemudian untuk night shift, kita selalu untuk standby-kan 1 orang in case jika ada tamu memerlukan servis tambahan. Jadi total shift di dalam satu hari, yaitu penjumlahan antara morning shift, kemudian afternoon shift, dan night shift. Segitulah personel atau tim yang diperlukan untuk menghandle 180 kamar pada waktu 60% okupansi. Demikian okupansi selanjutnya, Anda bisa mensimulasikan atau berhitung ya, ketika dalam okupansi 70% berapa orang yang diperlukan di morning shift, afternoon shift, dan night shift. Sehingga kita mengetahui secara persis berapa room attendant yang diperlukan untuk menghandle atau menservis kamar sesuai dengan kebutuhan kita. Itu tadi adalah sebuah format yang bisa dipakai untuk referensi untuk menghitung suatu room attendant atau berapa room attendant yang diperlukan untuk membersihkan suatu kamar.
Berbeda untuk menghitung di public area ataupun di section lainnya seperti laundry area, kita tidak memerlukan untuk berapa menghitung kredit, tetapi yang diperlukan adalah section di dalam public area atau laundry tersebut. Misalkan berapa orang yang diperlukan untuk membersihkan di lobi, kemudian di restoran, kemudian di restroom katakanlah ya. Itu diperlukan suatu timetabling atau section-section berapa orang yang diperlukan di dalam area tersebut. Nah, itu tadi bagaimana kita menghitung berapa staf yang diperlukan untuk operasi di dalam departemen kita. Semoga semua template ataupun penjelasan yang saya berikan berguna dan bisa dijadikan sebagai reference untuk menghitung berapa staf yang kita perlukan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini dan sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.